hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengar isi hati Tuhan berkata, amin. Saudara, sore hari ini Abuna akan mengajak kita merefleksikan kehidupan mengenai apa makna keberadaan kita di dunia ini. Hal ini sangat penting karena kita kadang-kadang lupa dengan segala kesibukan, dengan segala tema-tema khotbah mengenai take and give, mengenai hal-hal yang lain, kita lupa memaknai kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama membuka terlebih dahulu dalam kitab Pengkhotbah, pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Pengkhotbah pasal 7 ayat yang kedua. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Ini adalah nasihat dari Salomo. Salomo yang menulis kitab Pengkhotbah ini, dia mencoba membuat kontras. Bukan berarti tidak perlu ke rumah pesta, bukan. Tapi dia sedang membuat kontras, perbandingan mana yang lebih baik, mana yang lebih membawa kita dalam refleksi kehidupan. Itu maksudnya, ke rumah duka atau ke rumah pesta. Itu sebabnya dia memberikan nasihat, saudara, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah duka kesudahan setiap manusia. Kalau kita pergi ke pesta, kita berada di dalam sukacita. Kita melihat misalnya pesta perkawinan, bagaimana sebuah keluarga baru terbentuk. Dan seringkali kita larut dalam histeria pesta itu. Sehingga kita tidak dapat merefleksikan kehidupan kita di sana. Coba setelah pesta selesai, maka muncul hitung-hitungan. Bayar A, bayar B, bayar makanan, bayar foto, bayar video, bayar dekorasi, mulai bayar. Dan pengantin akan memasuki kehidupan yang real. Mulai merasakan bagaimana getirnya hidup. Mulai bekerja. Mulai bertanggung jawab. Itulah sebabnya pesta pernikahan misalnya hanya akan membawa kita di dalam histeria. Itu sebabnya Salomo menulis ini. Pergi ke rumah duka lebih baik. Dia membuat alasannya juga bahwa di rumah duka kita bisa merasakan kesudahan setiap manusia. Bisa melihat bagaimana manusia itu berakhir. Bagaimana manusia itu dipanggil pulang dan tinggal jasad. Kenapa demikian, saudara? Karena kita harus menyadari bahwa Tuhan ketika membawa dan memberikan kehidupan kepada kita, dia sebenarnya sedang menempatkan manusia itu, saudara dan saya, di dalam sebuah interval kehidupan atau yang disebut dengan waktu tunggu Tuhan. Saya ingin mengajak kita sebelum membahas lebih lanjut dan lebih dalam mengenai waktu tunggu Tuhan ini, melihat di dalam kitab Ayub. Kita semua tahu bahwa Ayub ini ditulis oleh seorang yang mengalami penderitaan, sehingga melalui penderitaan yang dia alami, dia merefleksikan kehidupan. Dia berkata dalam Ayub pasal 14 ayat 1 dan ayat 2. Ayub pasal 14 ayat 1 dan ayat 2. Manusia yang lahir dari perempuan. Apa artinya manusia yang lahir dari perempuan, saudara? Manusia yang fana. Manusia yang melalui proses biologis. Yang oleh Alkitab diterjemahkan secara teologis sebagai manusia yang lahir dari debu. Manusia yang lahir dari perempuan. Ya, ingat ya, kefanaan manusia. Asal-usul manusia itu dari debu dan pasti karena kefanaannya akan kembali kepada debu. Bukan manusia yang lahir dari malaikat, bukan. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya. Singkat umurnya. Berarti tidak selama-lamanya manusia itu hidup. Inilah yang disebut dengan kefanaan itu. Itulah sebabnya saya katakan tadi bahwa kita ini sebenarnya ketika berada di dalam dunia, berada di dalam sebuah interval waktu. Singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Kenapa dikatakan di sini penuh kegelisahan? Karena manusia selama berada di bumi itu berada di dalam pergumulan. Tidak ada manusia yang bebas dari pergumulan. Ayo, apa yang menjadi pergumulanmu saat ini? Bisa sakit penyakit, bisa anggota keluarga, bisa pekerjaan, bisa kehidupan ini. Semua orang punya pergumulannya masing-masing. Itu tandanya bahwa Anda, saudara dan Abuna adalah manusia yang fana. Karena memang manusia
patut dan natural menghadapi dan menjalani semua itu. Seperti bunga ia berkembang, ayat yang kedua, lalu layu. Pernah melihat bunga, saudara? Di Israel itu ada bunga yang disebut dengan Rose of Sharon. Rose of Sharon itu dia berkembang menjelang dini hari, berkembang. Kemudian sore hari nanti dia bunganya layu. Bunga mawar Sharon. Bunga mawar yang hanya tumbuh secara liar di padang, di semak-semak. Dan itu membuat dia jadi indah. Tapi itu adalah keindahan yang sementara. Seperti itu loh manusia digambarkan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Ketika Anda berjalan di bawah matahari, Anda akan melihat bayang-bayang. Tapi bayang-bayang itu tidak selamanya mengikutimu. Kalau sumbernya sudah tidak ada, maka bayang-bayang itu akan hilang lenyap. Ayub sedang merefleksikan bahwa manusia itu tidak selama-lamanya hidup. Seperti kata pengkhotbah, manusia itu fana. Dari debu kembali kepada debu. Apa yang menjadi refleksi penting buat kita dari apa yang disampaikan oleh Ayub dan pengkhotbah? Saudara, bagian yang pertama, kehidupan ini adalah sebuah interval. Jadi kalau saudara hidup, maka Anda berada dengan sendirinya di dalam interval. Interval yang Tuhan berikan kepada kita. Interval apa? Ingat, kalau kita berbicara mengenai interval, selalu ada dua titik. Titik untuk memulai dan titik untuk mengakhiri. Titik untuk mengawali segala sesuatu dan titik untuk menyudahi segala sesuatu. Anda berada dalam interval itu. Dan interval di mana kita berada adalah interval yang progresif. Kita mulai dari titik awal, berjalan, terus, dan mengakhirinya di satu titik terakhir yang menjadi ketetapan Tuhan buat setiap kita. Jadi tidak ada manusia yang mengawali lalu terus-menerus tanpa ending. Tidak ada. Pada akhirnya setiap kita itu akan tiba di satu titik di mana kita mengakhiri kehidupan. Kehidupan adalah sebuah interval. Betapa sukacitanya ya kalau kita merayakan ulang tahun. Itu menandai titik awal kita. Sudah berapa usia saudara saat ini. Dan Anda bisa mundur ke belakang untuk melihat bahwa itu adalah titik awal di mana Tuhan tempatkan kita di dalam interval kehidupan. Dan tanpa kita sadari. Makanya Salomo berkata tadi di dalam kitab pengkhotbah, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Karena di dalam rumah duka, pada saat kita ikut bersimpati, ikut merasakan kesedihan orang-orang yang kehilangan anggota keluarganya karena sudah selesai waktunya, kita jadi tahu bahwa orang itu berada di garis akhir dari intervalnya. Dan tidak ada tambahan lagi. Sebab Tuhan yang memiliki kehidupan ini. Tuhan yang menempatkan kita dalam kehidupan. Tuhan yang menentukan batas-batas kita. Kapan kita harus mulai. Kita tidak pernah tahu loh saudara. Kapan kita lahir. Kita tahu setelah kita lahir. Saya lahir 17 November. Dan saya tahu setelah diberitahu bahwa kamu lahir tanggal 17 November. Oleh mamanya Abuna. Dan saya tidak pernah tahu kapan saya akan tiba di garis dan titik akhir dari interval kehidupan. Semua orang, saudara. Betapa sukacitanya kalau kita memperingati ulang tahun. Karena kita mengingat titik awal kita. Tapi melalui kitab pengkhotbah dan melalui apa yang dikatakan oleh Ayub, kita diajak jangan cuma mengingat titik awalmu. Tapi ingatlah titik akhirmu. Karena kehidupan ini progresif, maka kita sedang berada di dalam trek menuju titik akhir. Semua orang akan tiba di titik akhirnya masing-masing. Persoalannya, saudara, kalau orang bisa memberitahu kita titik awal kehidupan kita dan menjadi penanda yang disebut dengan ulang tahun, kita tidak pernah tahu kapan kita tiba di titik akhir. Kita tidak pernah tahu apakah segera atau masih lama,
Dan dengan cara bagaimana kita tiba di titik akhir itu, tidak ada seorang pun yang tahu. Yang jelas ada dua hal. Bahwa ketika manusia berada di dalam interval kehidupan, sadarilah saudara, bahwa saat ini Anda berada di dalam interval kehidupan. Dan ketika Anda berada di dalam kehidupan, bagian yang berikutnya adalah Anda harus sadar Anda makin mendekati titik akhir itu. Dan kapan titik akhir itu Anda capai? Kapan itu akan menjadi akhir bagi saudara dan saya? Kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu. Tiba-tiba saja waktu kita selesai, hanya orang yang masih hidup yang tahu bahwa itu adalah titik akhir kita. Kita tahu titik awal kita, tapi kita tidak pernah tahu kapan kita berakhir. Tiba-tiba saja kita bahkan tidak tahu loh saudara. Orang yang tertinggal yang akan tahu bahwa waktu bagi seseorang itu sudah selesai. Ini kesadaran yang pertama. Maksud saya ini adalah refleksi. Supaya kita menjalani kehidupan ini tidak lagi main-main. Supaya kita menjalani kehidupan ini lebih fokus pada tujuan-tujuan hidup. Supaya kita menjalani hidup ini dengan keberartian, saudara. Mari duduk diam di kursimu. Gunakan waktu untuk merefleksikan hidupmu. Anda diberitahu oleh orang tuamu bahwa ini titik awalmu. Tapi Anda tidak pernah tahu kapan titik akhirmu. Ketahuilah, kakimu dan kehidupanmu, jam kehidupan kita semua sedang bergerak menuju titik akhir itu. Dan ketika kita tiba di sana, orang yang hidup yang akan tahu kita sudah selesai. Kita kemana? Tubuh yang fana kembali ke debu. Roh kita kembali kepada Tuhan. Kita melanjutkan kehidupan kita tidak lagi di dalam dunia fisik yang fana ini, tapi di dalam kekekalan. Mari renungkan kehidupan. Amin. Bagian kedua yang menjadi refleksi buat kita. Kita lihat di dalam Ayub pasal 14 ayat 14. Tadi ayat 1 dan ayat 2 ya. Mari kita lihat di dalam ayat 14. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Tidak, saudara. Tidak. Ini pertanyaan retoris untuk mengantar kita. Ini sifat sastra Perjanjian Lama ini adalah kadang-kadang kalimat pertama bersifat metafora dan jawabannya kita temukan di kalimat yang kedua. Kita sebenarnya sudah tahu, Ayub juga tahu bahwa kalau ia mati, dia tidak bisa hidup lagi. Kehidupan ini hanya satu. Saya pernah dengar istilah itu, kucing itu punya 9 nyawa. Itu cuma metafora, saudaraku. Tapi sesungguhnya setiap nyawa di dalam hidup kita hanya satu. Dan hanya sekali. Tidak ada nyawa cadangan. Seperti kalau Anda melihat tentara selalu membawa 2 payung saat terjun. Satu payung utama dan satu payung cadangan. Ketika payung utama tidak berkembang, maka dia akan segera menarik parasut kedua yang jauh lebih kecil untuk menyelamatkan hidupnya. Ayub sengaja membawa kita untuk merenungkan hidup ini. Bahwa tidak ada kesempatan berikutnya bagi kita. Kesempatan itu hanya datang sekali melalui hidup ini. Dan itu bagian yang kedua yang ingin Abuna jelaskan kepada kita. Bagian yang pertama, manusia berada di dalam interval. Bagian yang kedua, interval itu adalah kesempatan yang sangat berharga bagi kita. Anda tahu yang disebut dengan sangat berharga ya? Seperti Anda merawat benda-benda berhargamu. Kalau Anda tahu bahwa cincinmu itu memiliki mata berlian, Anda tidak bisa meletakkannya sembarangan loh saudara. Nanti akan jadi berkat buat orang lain. Ya, kalau Anda tahu benda berhargamu itu mahal nilainya, disebut saja benda berharga, maka Anda akan merawatnya, Anda akan menyimpannya di tempat khusus, Anda akan menjaganya dengan lebih baik. Oleh sebab itu, ingat saudara,
Hidup ini jauh lebih berharga dari semua benda berharga yang ada di bumi. Saya pernah melihat sebuah klip. Ada orang yang membuang uangnya di lorong rumah sakit. Karena dokter memvonis dia menderita kanker. Dan tidak ada waktu lagi dokter memprediksi masa hidupnya. Dia kecewa, dia berkata, aku punya uang. Bisakah aku membeli kembali tubuh yang baru? Bisakah aku membeli kembali nyawa yang baru dengan semua harta yang aku miliki? Dokter berkata, tidak. Karena kehidupan ini dimiliki oleh Tuhan. Tuhan berhak untuk memberinya dan Tuhan berhak untuk mengambilnya dengan cara apapun. Kita tidak bisa memilih, kita tidak bisa menawar Tuhan dengan cara seperti ini Tuhan, aku mau kehidupanku kembali kepadamu. Tidak bisa seperti itu, saudara. Tuhan yang berdaulat sepenuhnya. Oleh sebab itu, orang ini begitu kecewa, dia keluar dari rumah sakit dan dia membuang semua uangnya dan berkata, tidak ada gunanya. Dengan semua uang yang aku miliki, aku tidak bisa membeli nyawaku dan membeli kehidupanku. Nah, ini poin yang sangat penting. Kalau manusia mati dapatkah ia hidup lagi? Tidak. Maka selama manusia itu hidup, itu kesempatan. Selama Anda masih berada dalam interval, janganlah kita peduli lagi. Aku ini mau mendekati, ya pasti kita sedang mendekati di titik akhir. Kapan? Kita tidak tahu. Jadi nggak usah lagi bawa-bawa pikiranmu ke sana. Saudara, itu adalah sebuah kepastian yang akan membawa kehidupanmu. Itu adalah sebuah kepastian yang akan menuntun kakimu. Nah, selama kepastian itu atau kejadian itu belum ada, selama kakimu belum tiba di sana, kan kita tidak tahu toh. Jadi mari kita tetap berjalan dalam hidup ini dan menganggap interval itu adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga. Ingat, kehidupan adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga, jauh lebih berharga dari benda berharga apapun yang ada di bumi ini. Jangan lantas kita berpikir, aduh sebentar lagi aku mati. Jangan. Toh semua orang akan tiba di sana. Tapi mari kita memaknai kehidupan yang kita jalani dalam interval ini sebagai sesuatu yang berharga. Nah, kalau kehidupan ini berharga, jaga hidupmu. Anda yang masih merokok, hargai paru-parumu. Sebab nanti kalau sudah rusak, Anda tidak bisa minta paru-paru yang baru lagi. Anda yang masih sehat, hargai kesehatanmu. Anda yang masih memiliki berkat di bumi, hargai setiap berkat yang Tuhan beri dan gunakan untuk berbuat baik. Itu loh saudara. Anda masih punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk membangun hubungan di dalam keluarga. Memulihkan. Memperbaiki hubungan-hubungan yang rusak. Melakukan kebaikan. Itulah sebabnya sebagai orang Kristen, kesadaran bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan harus terus kita ingat. Harus terus bergulir di dalam pikiran kita. Dan karena hidup ini adalah sebuah kesempatan, marilah kita jaga hidup ini. Seperti kita menjaga, bahkan lebih dari sekedar menjaga benda-benda berharga yang kita punya. Jangan sampai hidup ini berakhir sia-sia. Jangan sampai hidup ini ketika berada di dalam interval tidak membawa arti apapun. Ayub melanjutkan kalimatnya begini. Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Tiba giliran apa? Ya tiba giliran untuk sampai di titik akhir. Pernah melihat orang yang antri di halte, ya, itu naik ke mobil itu berdasarkan urutan. Jadi ini, atau antri di bank, ya, di kasir misalnya. Tes. Siapa duluan datang, dia akan duluan dilayani, lalu geser. Orang yang baru datang akan antri lagi dari baris paling belakang. Terus itu bergerak. Apakah kehidupan seperti itu? Apakah tiba di titik akhir seperti itu? Ya dan tidak. Ya artinya kita akan bergerak. Tapi kapan giliran kita tidak tahu. Bahkan di tengah-tengah itu kita bisa dicabut.
masih berada di posisi antrian tengah, bisa dicabut, saudara. Itu sifat kehidupan. Ya. Kalau kita antri di dokter, antri di bus, kita tahu, oh 5 orang lagi giliran saya. 4 orang lagi giliran saya. 1 lagi giliran saya. Kita bisa prediksi. Tapi kehidupan tidak demikian. Kita memang berada di dalam jalur antrian. Setiap saat kita bisa dikeluarkan dari antrian itu. Dengan cara yang sudah Tuhan tentukan. Makanya Ayub berkata, maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Sampai tiba giliranku. Ayub sadar bahwa kehidupan itu begitu berharga, bahwa ketika kita berada di dalam interval kehidupan, kita ini bukan orang yang bebas merdeka begitu saja. Ayub sadar bahwa manusia dalam hidupnya itu adalah bergumul. Manusia di dalam hidupnya adalah orang-orang yang melalui sebuah proses dibentuk. Maka ketika Anda berada di dalam interval dan Anda sadar bahwa hidup ini begitu berharga, jangan menyerah. Apapun pergumulanmu, apapun masalah yang Anda hadapi, apapun tekanan hidup yang sedang menghimpitmu, jangan menyerah, jangan berlaku seperti orang yang menyerah. Itu namanya tidak menghargai kehidupan, yang berkata aku mati aja lah, aduh gimana ini, nggak bisa. Apalagi kalau mulutmu dipenuhi dengan komplain, kecewa pada Tuhan. Kok gini Tuhan, kok begini Tuhan. Itu namanya pergumulan. Yang namanya bergumul memang harus begitu. Tapi jangan komplain. Jalani setiap persoalan itu. Jalani setiap fase di dalam interval waktu yang Tuhan beri. Jangan minta-minta Tuhan mengakhiri interval itu. Itu haknya Tuhan. Ingat ya, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Jangan-jangan Anda diproses dalam interval itu untuk hasil yang lebih baik. Dan siap-siap memasuki proses berikutnya. Jadi pelihara pandangan bahwa hidup ini sangat berharga. Seberat apapun pergumulanmu di dunia ini, lebih beruntung Anda hidup dan bertahan daripada menyerah dan mati. Sebab tidak ada artinya kalau kita sudah mati. Maka mari gunakan kesempatan ini. Ingat lagu itu ya, hidup ini adalah kesempatan. Gunakan kesempatan ini untuk berarti. Untuk memenangkan setiap pergumulan-pergumulan dalam hidup saudara. Dan memuliakan nama Tuhan. Gunakan kesempatan ini untuk bayar utang. Gitu? Nah, gunakan kesempatan itu untuk merestorasi hubungan. Dengan saudara, anak, suami, istri, orang lain. Sebab nanti tidak ada kesempatan bagi kita. Gunakan kesempatan ini untuk menjadi teladan di dalam kehidupan. Sehingga orang lain melihat saudara sebagai sebuah trendsetter. Oh, dia seperti ini, saya akan mengikut. Dia begini, saya akan ikut. Ya, untuk tujuan yang baik tentunya ya. Menjadi teladan, orang akan merasakan hidupnya berubah ketika terhubung dengan kita. Gunakan setiap kesempatan untuk memperbaiki kehidupan. Menjauhi hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan. Gunakan setiap kesempatan untuk berbuat baik. Ingat, ada firman Tuhan yang berkata, selama masih ada waktu bagi kita, mari kita berbuat baik. Karena nanti akan ada masa di mana kita tidak mampu melakukan itu dan yang ada cuma penyesalan. Dan kalau penyesal, kita berusaha meminta Tuhan untuk memutar garis waktu, membawa kita kembali dalam titik awal, nggak bisa. Nggak bisa. Hidup ini kan progresif, sekali jalan seperti yang Abuna jelaskan. Jadi kesimpulannya di bagian yang kedua ini, saudara, dapat Abuna katakan bahwa hanya selama hidup ini, hanya selama kita berkesempatan ini, kita dapat menciptakan legasi, warisan yang baik bagi anak dan keturunan kita. Hanya itu yang diingat kok, saudara. Hanya itu yang diingat. Pelan-pelan kesedihan itu akan berkurang.
Kesedihan karena kehilangan. Yang diingat apa? Warisan nilai-nilai. Warisan yang baik. Saya ingat bapak saya dulu suka menyisihkan uang untuk menyekolahkan orang. Akhirnya saya menuai. Dan itu warisan yang terus saya ingat. Saya juga disekolahkan orang sampai dengan hari ini. Dan karena itu merupakan nilai yang terus saya ingat, merupakan sebuah legacy. Ya, saya juga meneladani perilaku itu. Sedikit demi sedikit membantu mahasiswa, orang-orang disekolahkan dan sebagainya. Selama kita hidup, kita dapat menciptakan dan mewariskan sesuatu yang baik bagi anak dan keturunan kita. Abuna ingat Abraham. Ketika Tuhan memintanya keluar dari kemapanan di Ur, hidupnya sudah baik loh saudara. Tuhan memintanya meninggalkan itu semua dan pergi ke sebuah tempat yang bahkan belum pernah dia bayangkan. Dia belum pernah pergi ke sana. Seperti apa? Dan Tuhan juga menyertainya dengan janji. Abraham ingin punya anak, tapi tidak kunjung punya anak. Tuhan sudah berjanji kepadanya. Dia menunggu. Apakah dia kecewa? Enggak. Bagaimana Nuh? Dia tidak pernah tahu berapa lama dia berada di dalam perahu. Dia menunggu. Hampir 1 tahun loh saudara. Karena pintunya dikunci oleh Tuhan. Dan dia juga tidak bisa melihat sebab jendela-jendelanya terlalu jauh di atas, di kotak itu. Dia tidak pernah tahu. Dia menunggu. Ingat Yusuf? Bagaimana justru mimpi-mimpinya bertolak belakang dengan kenyataan hidupnya. Apakah dia kecewa pada Tuhan? Tidak. Saya tidak pernah membaca di dalam Alkitab narasi yang menjelaskan kekecewaan Yusuf kepada Tuhan. Tidak ada. Dia menunggu. Semua orang menunggu. Mungkin Anda berada di dalam janji Tuhan. Tunggulah janji Tuhan itu. Jadi apa yang harus Anda lakukan selama menunggu itu? Abraham menjalani kehidupannya. Apa yang dia jalani itu? Nuh menjalani kehidupannya. Dia berada dalam kota besar, ya dia jalan. Ya. Abraham menjalani padang pasir. Yusuf menjalani kehidupan di dalam penjara, diabaikan. Anda tahu maksud saya? Belajar dari tokoh-tokoh ini. Ketika mereka berada dan menyadari kehidupan mereka di dalam interval kehidupan, interval waktu Tuhan, dan melihat bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan, mereka menunggu dengan menjalani kehidupan. Jadi saudara, jalani hidup ini. Jangan menyerah. Jalani. Berat, jalani. Penuh tantangan, jalani. Penuh dengan problem, pergumulan. Itu fana kan, sifat kefanaan manusia. Jalani. Kadang-kadang Abuna itu berada dalam titik-titik jenuh. Karena terlalu banyak tugas dan tanggung jawab. Apa yang membuat saya semangat? Jalani dengan sukacita. Menggerutu tidak akan membuat tugasnya selesai. Tidak. Jalani dengan sukacita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih refleksi kehidupan melalui firman Tuhan yang sangat penting bagi kami. Kami mengucap syukur bahwa Engkau mengingatkan kami lagi betapa pentingnya kehidupan itu. Dan betapa kehidupan yang Engkau berikan kepada kami hari ini adalah sebuah kesempatan berharga yang harus benar-benar kami manfaatkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Cara kami hidup tidak akan pernah sama lagi. Karena kami tahu firman-Mu ya dan amin. Materaikan itu di dalam hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita dan doa berkat, Abuna mengucapkan selamat ulang tahun ya bagi Bapak Ibu yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Juga happy wedding anniversary. Khususnya juga buat Pak Gunawan ya dan Ibu Kantina yang wedding anniversary yang ke-27.
Tuhan terus memberkati keluarga Bapak Ibu. Dan puji Tuhan juga Pak Cipta sudah selesai menjalani operasi di Jakarta dan operasinya boleh berjalan dengan lancar. Doakan terus pemulihan pasca operasi agar mengalami speed recovery, ya, pemulihan yang cepat dari Tuhan. Puji Tuhan juga bahwa kondisi Kota Semarang sudah turun dalam PPKM 3. Kita terus berdoa agar masyarakat Kota Semarang makin disiplin dan terus disiplin sehingga level PPKM itu akan turun dan itu menular ke kota-kota lain di seluruh Indonesia. Bulan depan kita, kalau ini semakin baik, maka kita akan melaksanakan ibadah ulang tahun gereja kita. Terus dukung doa ibadah ulang tahun gereja kita agar kita bisa laksanakan offline. Nah, kalau tidak, memburuk lagi situasinya, ya kita online lagi. Itu saja pengumuman dari Abuna. Tetap jaga kesehatan, ikuti anjuran pemerintah untuk menghindari kerumunan, menggunakan masker dimanapun saudara, ya, cuci tangan. Hanya dengan cara itu kita bisa bertahan di dalam masa pandemi ini. Puji Tuhan, saudara, buka kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Ye'efarecha Adonai feis mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ya'er Adonai panaf elecha fehunecha. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yisa Adonai panaf elecha feyasim lecha shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin.